Mundur dulu, mundur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur dulu. Enggak ada enggak. Oke. Oh, siapa teman-teman? Beliau kepengen menyampaikan sesuatu kepada manusia. Kata beliau tadi untuk menurunkan ilmunya karena dia tidak sanggup untuk membawa ilmu ini sendirian. Makanya setelah nanti beliau pergi ada penerusnya. Tadi dulu. Oh ini. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Suasananya adem banget di sini nih. Lagian pun alamnya indah sekali, asri, sejuk. Perhatikan nih, dari sekeliling sana itu ada pepohonan yang lurus-lurus, yang adem, yang hijau, yang tinggi-tinggi ya. Ini pertanda baik buat kita dipertontonkan seperti itu. Mari sebelumnya kita seruput dulu kopinya. Nih, teman-teman, saya membawa secangkir kopi. Ya, maksudnya apa? Sebentar dulu ya, cek dulu. Nikmat sekali. Maksudnya apa? Orang bila tahu caranya menyeruput kopi akan bisa merasakan nikmatnya. Ya, memang di awalnya pahit, tapi lama-lama ada manisnya, nikmat. Tuh, begitu juga dengan konten ini. Mungkin kalian yang baru melihatnya dari awal mungkin akan terasa pahit ya, tapi kalau bisa memasukinya, hadir penuh dan ngikutinya, insya Allah akan bisa merasakan manfaatnya. Itu ya, makanya harus bisa mengikuti alur ceritanya, karena ini semua adalah bahasa Sanepa, bahasa samar-samar dari alam semesta ini untuk dijabarkan. Manfaatnya apa? Manfaatnya tentu untuk menuntun kehidupan kita ya. Kalau masih nyaman dalam kegembrungsungan ya susah akan selalu membentuk diri kita segagal paham lagi ya. Nah, sementara kita buka gerbang gaibnya. Gerbang gaib apa kan Kang? Norak ya. Zaman sekarang klinik-klinikan, mistik-mistikan. Makanya fleksibel. Menjadi orang itu fleksibel. Fleksibel itu apa? Lentur, lunak. Jadi paham apa ini maksud dengan gerbang gaib. Gerbang gaibnya kami maksud dalam membuka akses, membuka gerbang ke pemahaman berikutnya ya. Jadi membuka gerbang semesta supaya kita bisa berkomunikasi dengan gerbang semesta yang memberikan pitutur kepada kita. Makanya fleksibel, lentur. Kalau yang belum paham, monggo silakan nonton kartun saja daripada menjadi gembrungsung lagi, pembodohan lagi gitu ya. Lentur, memang kita di tanah Jawa itu sudah dari dulu membentuk, kadang-kadang orang selalu gagal paham. Contohnya apa? Nonton wayang kulit ya, dalangnya sedang bermain itu wayang. Terus si penonton gini, wah settingan itu. Ya settingan loh, ada dalangnya. Tapi itu tujuannya baik ya.
Itu sebenarnya sebuah penggambaran apa isi batin kita, reaksi batin kita. Ini juga, yuk, kemana lokasinya nih? Jadi hari ini kita menuju ke sungai. Sungainya yang dulunya adalah goa, ya. Dulunya goa, goanya tapi ambruk pada kurang lebihnya ada beberapa tahun yang lalu lah. Tetapi di balik itu ada ceritanya, cerita yang misterius atau kadang-kadang ada kemunculan orang aneh di dalamnya. Apakah iya? Tenang saja, yuk izinkan diri ini untuk lentur dan hadir penuh kesadarannya, indera penglihatan, pendengaran, perasaan, dan seluruhnya kita aktifkan. Izinkan untuk menyambut bahasa alam ini. Tuh, yuk. Ini di suaranya di sini nih, kalau ini nggak salah nih. Ada suara airnya di sini, ntar dulu. Apakah di sini gitu? Ya sebenarnya suaranya dari sini suaranya nih. Suara airnya, tapi belum begitu ini. Ya bisa jadi. Hah? Mana? Tadi dulu. Ini nih. Tadi dulu. Nih. Hah? Hah? Masuk sana tuh. Itu bukan. Oh benar nih sungai. Berarti ini mungkin sungainya nih. Yang dimaksud gua ambruk ini mungkin coba perhatikan dulu. Tadi yang itu di mana? Baik, kita sudah memasuki kepada lokasinya, dimensinya. Kita untuk uluk salam dulu, untuk membuka gerbangnya. Jadi gerbang pemahamannya ya. Jadi kita selama ini menutupnya sehingga tidak bisa menerima wawasan. Ya, baik. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja, makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, tapi ini ada akses. Ya, astagfirullah. Aduh, tuh kan jurang. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang nyirat di sini deh. Nih, enggak. Astagfirullah. Kayak ada yang tidi apa? Yang jorokin saya. Iya. Udah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ke sini. Awas ini nih licin. Hati-hati. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun. Tadi di sini deh. Kayak ada orangnya arahnya ke sini tuh, ke sana tuh mungkin tuh. Kalau nggak salah tapi itu ya. Ke arah itu. Udah yuk ke sana aja yuk. Shh. Itu. Ini. Siapa itu? Entar dulu. Mundur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Entar dulu. Enggak. Nih. Ini sama persis dengan yang makhluk di laut mana di gua di sana. Tapi ini kok siang-siang maksudnya tempat terbuka loh. Coba perhatikan. Dia melihat kita enggak? Kita tenang aja. Saya rasa ini orang biasa ya. Coba lihat dulu dari sudut ujung rambut sampai ujung kaki itu seperti manusia biasa, tidak ada yang aneh, cuma mukanya aja seperti pakai topeng ya. Seolah-olah makanya pakai topeng. Mungkin dia dulunya adalah orang yang selalu memakai topeng kepalsuan ya. Yuk kita deketin aja. Apakah dia siap menyambut kita atau menantang kita? Yuk. Assalamualaikum. Punten.
Coba, dia gerak gak? Hah? Tadi dulu. Kayak mematung. Apakah dia mematung? Tadi dulu. Mungkin juga ini adalah dulunya mempunyai sifat diri yang jelek hingga mematung. Sifat buruk hingga mematung seperti itu. Akhirnya seperti ini nih. Yuk. Gini aja deh. Kalau kiranya tidak bisa ajak komunikasi, ya kita biarkan saja. Nanti cari yang lain. Tapi orang ini tadi yang itu kan lari kan? Yuk. Ya, yuk. Assalamualaikum. Hah? Dulu, intip dulu. Wah. Punten. Hah? Dulu. Saya penasaran deh. Jadi gak apa-apa ya. Kita selalu mengartikan dari sebuah apa-apa yang kita alami. Tadi seperti mukanya seperti bertopeng adalah dia selalu memakai topeng kepalsuan. Jadi bukan dirinya yang asli yang hadir di sini, di kehidupan ini. Yang kedua, dia diam saja seperti patung, adalah sifat buruknya hingga mematung. Mungkin seperti itu ya. Dan dengan menghilangnya beliau, kita harus bisa menghilangkan sifat buruk dalam diri kita. Ya, yuk. Punten. Oh, kita bisa lihat global teman-teman. Dari ujung sana sampai ujung sana global. Ini mungkin yang dimaksud guanya, karena guanya tidak begitu luas dan di bawahnya itu sungai, ya, sungai-sungai mengalir. Ini ambruk, nih. Ambruk pada masa itu ketika ada banjir bandang dan juga ada gempa di sini. Terus ini ambruk. Perlahan-lahan menjadi banyak ini. Oke, yuk. Assalamualaikum. Punten. Mari kita buka gerbangnya lagi. Karena selalu ada lapisan-lapisan pintu. Lapisan-lapisan gerbang, ya. Jadi kita harus bisa membuka lagi dari pintu 1, pintu utama, pintu 2, pintu 3 dan seterusnya. Kalau nggak salah ada 7 pintu, ya. Ini pelan-pelan saja. Apakah sudah mulai terlihat di kamera? Assalamualaikum. Punten. Bayangin saja teman-teman nih. Ini batunya dulunya gandeng ke sana nih. Nah, terus ambruk, terus mana puing-puingnya nih? Ke sana, puing-puing itu gua ini apanya? Bebatuannya. Baik, kita lebih legowo lagi, lebih tenang lagi untuk bisa membaca pitutur-pituturnya. Bukan ceramah ini untuk menuntun kita semua, menuntun kita ke semua ke jalan keberlimpahan hidup, jalan kemakmuran hidup, ya, karena ada bahasa lembut di sini untuk mengarahkan kita ke surga, surga dunia akhirat. Yang mana nih? Semesta memberikan sungai air yang bening ini, ya. Bening bersih, jadi tanpa ada kotoran apapun di situ perlihatkan. Dan setelah itu di sana ada banyak ikan-ikannya. Jadi ikan itu betah pada air yang bening. Sebagaimana rezeki, ya, akan selalu mendekat kepada batin yang bening, hati yang bersih, ya. Jadi tidak gembrungsungan, tidak dendaman, tidak kekhawatiran, itu namanya bersih, ya. Maka yuk kita mau nggak mau harus membersihkan hati kita dari sifat-sifat buruknya supaya apa? Rezeki datang sendiri. Oke, ya. Yuk. Punten. Adem. Adem. Nih, sampai sini nih. Adem banget kayak di kulkas. Nih ya, kita harus memang mau nggak mau harus mencerup ke sini, itu namanya harus berani bertindak. Jangan cuma diangen-angen, ya. Berani aksi supaya kita bisa melihat ikan, melihat keong, melihat ular dan sebagainya. Yuk, mendekat ke sumber air itu mungkin bisa jadi dia tinggal di antara itu dan ini loh, gua itu tuh lihat ini.
Ini kan gua itu. Berani nggak? Yuk. Kita gimana lagi harus menjurut mungkin kalau lebih nanti ke segini mungkin ya. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah bisa berenang, tapi nggak tahu dalam apa enggak, nggak tahu nih. Hih, kalian nyenggol kaki saya? Nyenggol? Apa ini nih? Ini nih. Ayo. Astagfirullahaladzim, apa ini? Ih, tuh, 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 tuh. Ini. Hah? Itu berarti kan? Astagfirullahaladzim, aduh. Oh, punten, Mbah. Maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Beliau tidak mendengar kita karena mungkin bising oleh suara air ini nih. Bising ini. Baik, kita coba untuk lebih masuk ke dalam, abaikan suara di luar ini, tutup suara air ini, dan kita fokus pada suara ini, mudah-mudahan bisa tersambung. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Iya, maaf. Perkenalkan, nama saya Tarto, Mbah. Iya, Tarto dari Cilacap. Mohon maaf. Nggih. Nggih. Iya. Mau gini, Mbak, maaf sekali. Karena kami datang begitu tiba-tiba, maksudnya sebelumnya tidak izin, berhari-hari saya langsung ke sini, maksudnya mohon maaf. Iya. Jadi gini, Mbak. Sebelumnya kami tanya dulu, Mbak, siapa namanya, asmonipun pinten nggih? Pinten? Nggih. Nggih. Mbah Banyu. Mbah Banyu. Mbah Banyu bener? Baik, baik. Mbah, kami mohon maaf. Kan ini Mbak di sini udah lama belum, Mbah? Tinggal di sini. Iya, betul. Ya, Mbah gini. Saya pengen menanyakan sesuatu. Ini kan ceritanya gua ini nih eh, pernah ambruk, ambruk dan sekarang menjadi terang seperti ini. Dan setelah ambruknya ini justru banyak kemunculan-kemunculan aneh yang ada di sini ya, kata orang-orang. Tapi sebelumnya sewaktu masih menjadi gua, ini aman-aman saja. Setelah gininya guanya ambruk, kok jadi banyak kemunculan-kemunculan manusia-manusia aneh, Mbak. Maaf, itu apakah termasuk jenengan gitu, maaf? Iya, oke. Oh, siap, Mbak. Teman-teman, beliau kepengen menyampaikan sesuatu kepada manusia. Kata beliau tadi untuk menurunkan ilmunya karena dia tidak sanggup untuk membawa ilmu ini sendirian. Makanya setelah nanti beliau pergi, ada penerusnya. Nah, dulu. Oh, ini, itu. Oh, sebentar dulu. Dia menjadi seperti ini nih, perhatikan nih. Nanti dulu. Tadi akan menyampaikan sesuatu, tapi saya belum siap. Nanti dulu. Apakah ini masih connect? Ya, Mbah. Punten. Nggih, Mbah, siap, Mbah. Kalau siap nampi pitutur panjenengan. Nggih. Nggih. Siap, nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Ini maksudnya, Mbah, bisa dibagikan kepada semua orang, maksudnya, Mbah, bukan cuma saya.
Siap, siap. Nggih, Mbah. Beliau sengaja untuk seperti ini supaya bisa untuk mempermudah bisa paham katanya. Baik, Mbah. Gini. Kata beliau tadi, kita harus selaraskan dulu diri kita, batin kita, kesadaran kita dengan alam semesta ini. Eh, dari penjabarannya kurang lebihnya seperti ini. Gua ini ambruk, ya. Gua ini ambruk. Ini untuk pengeling-eling kita juga. Ini ambruknya ini untuk apa? Diterjang oleh air, derasnya air atau banjir bandang pada waktu itu, ya. Ini untuk pengeling-eling saja. Air itu sebagai penggambaran rasa, perasaan, ya, anggapan. Nah, ini untuk memperkuat rasa kita supaya bisa menjebol sesuatu yang keras seperti batu ini. Sesuatu yang keras itu adalah pemahaman kita yang keras selama ini, yang beranggapan apa-apa susah, rezeki susah. Nah, itu bisa luntur, bisa ambruk dengan kekuatan air, kekuatan rasa, perasaan. Nah, ini ilmu rasa, perasaan. Mari kita untuk bisa mengaktifkan ilmu rasa ini sehingga kekuatannya lebih kuat derasnya ini, airnya ini, sehingga bisa meluluh lantakan sifat kita yang keras, yang anggapannya susah, yang selama ini kita sedang diri sulo. Ya, itu kita luluhkan dengan energi air, energi rasa ini dalam diri kita sudah ada, semuanya bisa. Untuk bisa lancar segala-galanya, kata beliau, ya. Mbah, apakah ada amalan khusus, Mbah, untuk ini, Mbah? Nggih. 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 Baik, baik. Siap, Mbah. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbah. Terima kasih atas jangan ilmunya. Uh, Mudah-mudahan saya bisa menyalurkan ilmu ini dengan baik dan orang-orang yang kami salurkan bisa paham dengan makna peribahasa ini. Nggih, Mbah. Nggih. Insyaallah. Beliau menyampaikan juga ini tentang airnya ini tadi, sebagaimana kubangan air yang bersih ini, yang luas, ini kedalaman hati kita, supaya kita bisa lebih dalam lagi mempersiapkan wadahnya, wadah keberlimpahan hidup yang selama ini kita wadahnya kecil, untuk memperbesar dengan cara bersyukur, dengan cara mengalirkan. Jangan dikonsumsi sendiri tapi dialirkan, ya. Selalu dialirkan. Percaya penuh, pasti Tuhan pun akan mengalirkan rezeki ketika kita mau mengalirkan, ya. Tidak menjadi comberan. Nih, buktinya alam ini yang selalu mengalirkan air di sini tapi tidak akan pernah habis. Tuh, teman-teman, mudah-mudahan kalian mudeng dan kalian bisa rezekinya lancar, berlimpah ruah, tidak akan pernah habis ketika kita mengiyakan, tidak khawatir dan mengalirkan kepada orang-orang membutuhkan. Nggih, Mbah, siapa? Terima kasih. Matur nuwun sangat. Nggih, kula pangapunten, Mbah. Nggih. Nggih. Baik-baik. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih, Mbah, siapa? Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk. Aduh. Ternyata mengalirkan ilmu pada kita, mengalirkan pengetahuan. Yuk. Alhamdulillah. Ya.